السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berikan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi insyaallah taala kita akan memasuki musim ketaatan. Bulan di mana bulan ini yang dinanti-nanti oleh orang-orang saleh terdahulu, yaitu bulan Ramadan. Di mana pada bulan Ramadan ini Allah Azza wa Jalla berikan berbagai macam keutamaan yang sangat luar biasa pada bulan Ramadan ini. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempersiapkan dirinya sebelum memasuki Ramadan, agar tidak menjadi Ramadan hanya sekedar seremonial atau ritual keagamaan tahunan belaka. Kenapa saya katakan ritual keagamaan tahunan belaka? Karena banyak dari kaum muslimin yang ketika Ramadan tidak mempersiapkan dirinya dan hanya sekedar tanda kutip ikut-ikutan ibadah di Ramadan. Kenapa saya katakan ikut-ikutan? Berapa banyak kita lihat, subhanallah, kaum muslimin ketika masuk ke bulan Ramadan, maka yang semangat itu awalnya doang. Betul? Ketika tambah tengah, tambah akhir, tambah banyak kemajuan, Masya Allah. Kemajuan dalam apa? Dalam soft. Softnya tambah maju, tambah maju, tambah maju, dan seterusnya. Ini orang-orang yang bisa dikatakan menjadikan Ramadannya hanya sekedar ritual keagamaan tahunan, sehingga ikut-ikutan. Ketika manusia puasa, puasa. Manusia ke masjid raweh, raweh. Yang seperti ini nggak konsisten. Nggak akan istiqomah kalau cuma hanya menjadi vibe-nya aja gitu. Tapi seorang yang saleh, mereka menyambut Ramadan itu dengan sukacita, gembira, mempersiapkan diri mereka ketika masuk Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan apa? Syahrul Rajab, syahrul zara'. Bulan Rajab itu bulan menanam benih. Wa syahrul Sya'ban, syahrul suqyi zara'. Bulan Sya'ban, bulan menyiram tanamannya. Wa syahrul Ramadan, syahrul hasadi zara'. Dan bulan Ramadan, bulan menuai hasilnya. Wa man lam yazra' fi Rajab, barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, wa lam yasqi fi Sya'ban, dia tidak menyiram tanaman di bulan Sya'ban, fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan, terus apa yang mau dia tuai hasilnya di Ramadan nantinya. Berapa banyak para ulama terdahulu mempersiapkan diri mereka ketika mau masuk Ramadan itu luar biasa. Dengan berbagai macam amalan, memperbanyak amal sunnah, memperbanyak baca Al-Quranul Karim, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, memperbanyak sedekah, dan seterusnya. Sehingga ketika masuk Ramadan, amal-amal yang sudah terbiasa mereka lakukan itu mudah mereka perbanyak. Karena pasti akan berbeda ya ikhwan. Orang-orang yang menggunakan sebelum Ramadan dengan pemanasan, sama orang-orang yang ketika Ramadan baru ibadah. Contoh,
Ketika seseorang baru baca Qur'annya perbanyaknya di 1 Ramadan, apa yang terjadi biasanya? 5 menit nguap, 5 menit nguap, betul ya? 10 menit seakan-akan sudah sejam itu Masya Allah. Tapi kalau scroll HP, scroll media sosial, sejam gak berasa, luar biasa. Itu baru baca Quran tuh. Belum puasanya. Baru 1 hari, 2 hari, 3 hari pertama, asam lambung naik, mah kumat, lemes, ngantuk. Gak ada persiapan, gak ada pemanasan. Maka para ulama mengatakan, di musim ketaatan ini, kalau nggak ada pemanasan berat, ikhwan. Kita diminta oleh Allah Azza wa Jalla ketika Ramadan, itu beribadah sebulan full dan grafiknya terus naik. Coba bayangkan. Betul ya? Tambah akhir itu harus tambah apa? Naik. Kalau nggak ada persiapan gimana caranya? Nah, salah satu amalan yang insya Allah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, itu amalan yang biasanya dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan, yaitu i'tikaf. Ini amalan yang sangat luar biasa yang disunnahkan oleh Nabi SAW, yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu. Kita akan bahas sedikit tentang masalah i'tikaf ini, ikhwan. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, apa sih makna dari i'tikaf itu sendiri? Secara bahasa, para ulama mengatakan habsun nafsi 'anit tasarrufat al-'adiyah. I'tikaf secara bahasa adalah menahan diri dari berbagai kegiatan rutin yang dikerjakan. Ini i'tikaf secara bahasa, menahan diri dari berbagai kegiatan rutin yang dikerjakan. Ini i'tikaf secara bahasa. Adapun secara istilah atau secara terminologi, para ulama banyak mengistilahkan i'tikaf ini. Kita berikan beberapa. Salah satunya, para ulama mengatakan i'tikaf menurut istilah al-mukthu fil masjid li'ibadatillah min syakhsin makhsusin bisifatin makhsusah. Berdiam diri di dalam masjid. Berarti i'tikaf itu di mana? Di masjid. Nanti kita akan sebutkan dalil tentang masalah itu. Ijma' ulama tentang masalah ini. I'tikaf itu harus di masjid. Berdiam diri di dalam masjid untuk apa? Li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi i'tikaf itu diam diri dalam masjid, masuk ke dalam masjid dengan niat tenggelam beribadah kepada Allah. Bukan pindah tempat tidur. Bukan pindah majelis, pindah tempat ngobrol, enggak. Seseorang masuk ke dalam masjid, berdiam diri dalam masjid li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, min syakhsin makhsusin, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, bisifatin makhsusah, dengan cara tertentu. Dengan cara tertentu. Ulama lain mengatakan, yang namanya i'tikaf huwa al-iqamatu fil masjid biniyati at-taqarrubi ila Allah Azza wa Jalla lailan kana aw naharan. I'tikaf menurut ulama yang lain, menetap di masjid, berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, baik siang ataupun malam. Baik siang ataupun malam. Nah, ini makna dari i'tikaf. Ada juga istilah yang disebutkan oleh para ulama bagus, luar biasa. Qat'ul ala'iq 'anil khala'iq li'ibadatil khaliq. Ini 3 nih. Qat'ul ala'iq, memutus hubungan-hubungan dengan makhluk. Memutus hubungan dengan dunia, dengan makhluk. Kemudian apa? Qat'ul ala'iq 'anil khala'iq, memutus hubungan dengan makhluk li'ibadatil khaliq, untuk beribadah kepada sang khaliq. Qat'ul ala'iq 'anil khala'iq li'ibadatil khaliq. Ada juga mengatakan li khidmatil khaliq, memutus hubungan dengan makhluk untuk beribadah kepada Allah. Memutus hubungan kita dengan dunia ini sementara, dan yang ada di dalamnya jelas makhluk, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Intinya kita lihat di sini, ikhwan, yang namanya i'tikaf bisa kita lihat apa? Bahwa i'tikaf adalah ketika seorang hamba masuk ke dalam masjid
dengan niat mendekatkan dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah, memutuskan hubungannya dengan makhluk atau dengan dunia. Itu i'tikaf. Ini penting nih, subhanallah. Karena berapa banyak kita lihat orang i'tikaf ternyata tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama ini. Dan tidak sesuai dengan realita. I'tikaf, Masya Allah. Bagus ya, Masya Allah. Pindah, gosipin orang di masjid. Lebih parah ini, subhanallah. A'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi. Ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah. Dalil tentang masalah i'tikaf dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali. Salah satunya Allah Azza wa Jalla berfirman. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat ke-125. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 125. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan juga sujud. Lihat, perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Baitullahil Haram, membersihkan rumah Allah Azza wa Jalla yang mulia, agar manusia bisa tawaf di Ka'bah, bisa i'tikaf, bisa ruku, bisa sujud, bisa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil tentang i'tikaf. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah juga, ayat ke-187. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Tetapi janganlah kalian campuri mereka itu, yaitu jangan kalian datangi istri-istri kalian, sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Perhatikan nih, sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Jadi ketika seseorang beriktikaf di dalam masjid, jangan 24 jam, kemudian apa? Nelpon harimnya terus, nelpon istrinya terus. Gimana nih, subhanallah. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, perhatikan. Dalil dari As-Sunnah. Hadis yang sahih Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf, biasa beriktikaf kata Aisyah pada 10 akhir Ramadan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Berarti menunjukkan bahwa seorang wanita juga boleh apa? Beriktikaf. Karena azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, beriktikaf ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah apa? Meninggal. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan di tahun terakhir beliau sebelum beliau meninggal, beliau beriktikaf 20 hari terakhir Ramadan. 20 hari terakhir Ramadan. Dan jelas hukum i'tikaf adalah disunnahkan. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah, mustahab. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni i'takaftu al-'ashr al-awwal." Sesungguhnya aku beriktikaf di 10 hari pertama Ramadan. Untuk apa? Altamisu hadhihi al-lailah, untuk mencari malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Thumma i'takaftu 'ashr al-awsat. Kemudian setelah itu aku beriktikaf di 10 hari awal. Di 10 hari pertengahan untuk cari tadi Lailatul Qadar. Thumma utitu faqila li innaha fil 'ashr al-awakhir. Kemudian Jibril mendatangiku, kemudian memberitakan kepadaku bahwa malam Qadar, malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Barang siapa yang menginginkan, suka untuk beriktikaf di 10 akhir Ramadan, maka beriktikaflah. Fa'takafan nas ma'ahu, maka para sahabat beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ini sunnah Rasulullah, ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi ingat ya, jangan kata-kata sunnah, oh cuma sunnah Pak Ustaz. Salah ini, perhatikan nih. Orang-orang saleh terdahulu mengerjakan satu amalan karena itu sunnah. Orang zaman sekarang meninggalkan satu amalan karena berdalih apa? Kan cuma sunnah. Salah ini, subhanallah. Amal-amal sunnah ini luar biasa ya kan. Bagaimana
berapa banyak fadilah yang akan kita dapatkan dengan amal-amal sunnah tersebut. Syarat dari i'tikaf. Apa syarat i'tikaf? Yang pertama jelas Islam, seorang muslim. Yang kedua an-niyah, niat al-aqil wal baligh. Niat berakal baligh. Niat berakal baligh. Yang ketiga dilaksanakan di masjid. Dilaksanakan di masjid. Taib, angkat tangannya, saya mau tanya. Ada hadiahnya nggak ini? Khidri. Ada hadiah nggak? Waduh, hadiah nggak ada nih. Mana? Di situ banyak perasaan, Masya Allah. Hadiahnya pahala lah, boleh lah. Bagaimana kalau di musola? Boleh itikaf nggak? Nah, kalau di musola boleh itikaf apa enggak? Apa tidak? Karena ini ya, sepakat ulama bahwa itikaf itu di mana? Masjid. Tayyib. Bahasa Indonesia nih, musola. Kan gitu ya? Apa musola? Bahasa Indonesia rumah masjid mini. Masjid kecil, betul ya? Boleh itikaf atau tidak? Nah, boleh nggak? Boleh, enggak boleh. Boleh apa enggak? Enggak. Siapa yang bilang boleh? Siapa yang bilang enggak? Masjid kata para ulama, sebagian ulama membedakan antara masjid jami' dengan masjid ghaira jami'. Masjid jami', sebagian ulama menyebutkan biasa di dalamnya diadakan salatul Jum'ah, salat Jumat. Adapun masjid ghaira jami', masjid yang bukan jami', biasanya tidak ada Jumatan di dalamnya. Musola itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Masjid mini, betul ya? Masjid kecil. Maksudnya masjid ghaira jami' ini bisa dimasukkan ke situ tuh. Masjid ghaira jami'. Dan banyak ulama mengatakan dibolehkan untuk beriktikaf seperti ini. Dibolehkan seseorang untuk beriktikaf di masjid ghairu jami', berarti musola, dibolehkan. Dibolehkan seseorang untuk beriktikaf. Tapi nanti repotnya apa? Jumatan. Nah, karena iktikaf itu salah satu syaratnya tidak boleh apa? Keluar dari masjid kecuali ada uzur. Maka para ulama, sebagian ulama menyebutkan ketika seseorang misal dia iktikaf di memang musola. Tadi itu, masjid ghair jami, masjid mini, masjid kecil. Yang di dalamnya mungkin gak ada Jumatan. Maka antara dua. Pada saat itu dia bikin Jumatan di 10 hari terakhir itu. Betul ya? Atau dia dibolehkan untuk keluar sebentar Jumatan di masjid lain, masuk lagi kemudian di dalamnya. Karena itu ada uzur syar'i. Tapi wallah alam bisawab, pendapat yang lebih rajih bahwa masjid ghairu jami', kalau bahasa kita mungkin musola, maka itu insyaallah ta'ala dibolehkan seseorang beriktikaf di dalamnya. Kenapa? Karena di dalamnya dilakukan salat 5 waktu. Dan itulah masjid. Maka sujud, tempat bersujud. Tempat sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah alam bisawab, ana lebih condong pendapat ini, bahwa masjid ghairu jami' itu dibolehkan seseorang untuk beriktikaf. Tapi kalau tanya yang paling afdal, maka jelas masjid jami'. Kalau tanya yang paling afdal, maka jelas masjid apa? Jami'. Syarat iktikaf Islam, niat, berakal, baligh, kemudian dilaksanakan di masjid. Atau tadi saya katakan musola, masjid ghairu jami'. Tambah satu lagi, bagi wanita memperoleh izin dari suaminya atau walinya. Berarti seorang wanita dibolehkan? Dibolehkan. Tapi ada, paling tidak ada 2 syarat. Yang pertama ini nih, bagi wanita mendapatkan izin dari suaminya. Atau kalau belum yang menikah, mendapatkan izin dari walinya. Dan syarat yang kedua kata para ulama, terbebas dari fitnah. Bagi wanita ketika dia ingin i'tikaf, terbebas dari fitnah. Karena nggak banyak masjid-masjid yang kemudian apa? Menampung wanita yang memang 10 hari misal. Biasanya wanita itu datang ketika malam, pagi pulang dan seterusnya. Nanti kita akan sebutkan masalah itu. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, itu syarat dari i'tikaf. Nah sekarang, apa sih tujuan dari i'tikaf itu sendiri? Ada banyak tujuannya. Yang pertama jelas mencari malam Lailatul Qadar. Ini jelas. Tujuan i'tikaf yang pertama ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan wa fihi lailatun khairum min alfi syahr.
Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, hiya lailatun min alfi syahr. Satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun plus 6 bulan plus 4 bulan plus beberapa hari. Berarti ketika seseorang misal antum malam itu tuh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tepat malam itu malam Lailatul Qadar. Maka pahala yang didapat dari ucapan tadi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bernilai 83 tahun lebih isinya amalan yang kita lakukan dalam malam Lailatul Qadar itu. Maka kalau tidur gimana kira-kira kalau malam Qadar? Dapatnya tidur, betul ya? Atau na'udzubillah malah berbuat maksiat dan dosa. Na'udzubillah, nasallallahu salatul afiyah. Maka tujuan yang paling pertama i'tikaf untuk mencari apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, yang tadi itu. Qat'ul ala'iq anil khala'iq. Memutus hubungan dengan manusia seminimal mungkin. Nah, ini i'tikaf nih ikhwan. Memutus hubungan dengan manusia, bahkan dengan dunia ini nih, seminimal mungkin. Jadi jangan ketika i'tikaf sibuk nelpon lagi bisnis. Jangan ketika i'tikaf tadi itu sibuk malah transfer sini, transfer sana, betul ya? Maka kata para ulama, memutus hubungan dengan manusia atau dengan dunia ini seminimal mungkin. Seminimal mungkin, subhanallah. Sehingga benar-benar khalwatnya menyendirinya dengan Allah Azza wa Jalla di rumah Allah. Li khidmatil khaliq, li ibadatil khaliq. Untuk beribadah kepada sang khaliq. Ini yang kedua, tujuan i'tikaf. Yang ketiga, memperbaiki hati. Allahu Akbar. Memperbaiki hati. Ternyata i'tikaf ini memperbaiki hati seorang hamba, ikhwan. Memperbaiki hati, subhanallah. Kemudian yang keempat, meminimalisir perkara mubah dari urusan dunia. Bayangkan, subhanallah, ini luar biasa ya. Meminimalisir perkara mubah. Mubah hukumnya apa? Boleh. Tapi diminimalisir perkara mubah dalam urusan dunia. Sehingga seseorang lebih ingat kepada akhiratnya. Mubah, bayangkan, mubah. Karena kata para ulama, biasanya ketika seseorang berlebihan dalam hal yang mubah, biasanya berlebihan dalam hal mubah ini akan menghasilkan dua. Yang pertama, mengarahkan dirinya kepada sesuatu yang haram, atau menjadikan dirinya jalan di tempat tidak melakukan sesuatu yang sunnah. Itu berlebihan dalam mubah. Nah, i'tikaf salah satu tujuannya itu tuh. Meminimalisir perkara mubah tentang urusan dunia. Dan yang terakhir, mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah. Mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tujuan i'tikaf. Sekali lagi saya katakan, ini tujuan i'tikaf. Maka ketika seseorang beriktikaf, coba lihat dirinya sendiri. Tujuan-tujuan i'tikaf ini saya sebutkan sebagian, gak semua ya. Tujuan-tujuan i'tikaf ini, itu sudah kita dapatkan ketika kita i'tikaf di masjid atau belum. Nah, saya katakan tadi itu. Karena berapa banyak saya lihat tadi, berapa banyak kaum muslimin dan muslimat ketika i'tikaf. Mas, salat malam, aduh ngantuk lah. Mas, salat duha, aduh masih ngantuk. Malam ngantuk, pagi ngantuk. Ini gimana ceritanya, subhanallah ini ya. Apalagi kajian, saya di sini aja lah. Ini pindah apa? Pindah tempat tidur, pindah majelis, betul ya? Pindah makan, ini salah. Ini tujuan i'tikaf nih, ikhwan. Mendapatkan Lailatul Qadar, memutus hubungan dengan manusia seminimal mungkin, mengkhususkan ibadah kepada Allah dalam sholat, berdoa, zikir, tilawah Al-Quran dan seterusnya. Maka harus ada target ketika seseorang i'tikaf itu. 10 hari minimal saya 1 kali harus khatam. Kalau bisa 2 kali, kalau bisa lebih dan seterusnya. 10 hari minimal saya bisa murojaah berapa juz atau bisa menghafal dan seterusnya, kan gitu ya. Harus ada target, subhanallah. Nah, ini tujuan-tujuan i'tikaf yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian tempat i'tikaf tadi saya katakan, i'tikaf harus di masjid. Allah Azza wa Jalla berfirman di antara dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat ke-187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri mereka, itu mencampuri para istri-istri kalian sedangkan kalian sedang di dalam masjid beriktikaf.
Nah, makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang ayat ini, wa wajada dalalata min al-ayah annahu law sahha fi ghairi al-masjid lam yakhtass tahrim al-mubashara bih. Indikasi hukum terdapat pada ayat ini adalah i'tikaf sah dilakukan. Kalau seandainya sah dilakukan selain masjid, maka tentulah pengharaman mendatangi istri itu lebih harus dikhususkan di masjid. Nah, maksudnya apa? Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ayat ini itu menyatakan bahwa syarat mutlak i'tikaf itu harus di masjid. Dan sudah kita katakan tadi, masjid bisa juga kemudian jami ataupun ghaira jami. Ghaira jami di antara maksud dari ini bahasa Indonesia mungkin musalla di dalamnya. Kemudian Imam Qurtubi mengatakan ajma'ul ulama ala anna al-i'tikaf la yakunu illa fil masjid. Sepakat ulama, ijma' ulama bahwa i'tikaf hanya boleh dikerjakan dalam masjid. Jadi enggak boleh di rumah tiba-tiba. Kalau misal antum bangun malam nih. Bangun malam, ibadah dan seterusnya di rumah antum nih. Maka itu tidak dikatakan i'tikaf, tapi itu dikatakan khalwat. Maka itu dikatakan apa? Khalwat, berdua-duaan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena i'tikaf itu ada syarat dan ketentuannya tadi. Sifatnya khusus, caranya khusus, kepada orang-orang yang khusus dan seterusnya. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Waktu i'tikaf. Waktu i'tikaf. Kapan sih i'tikaf tersebut? Berapa lama? Bagaimana caranya dan seterusnya. Para ulama mengatakan waktu i'tikaf ada dua. Waktu minimal dan waktu maksimal. Waktu minimal, batasan paling minimal, dan waktu maksimal. Kita mulai dari yang disepakati dulu. Para ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak ada batas waktu maksimalnya. Jadi bukan cuma 10 Ramadan. Makanya saya katakan tadi, Nabi SAW beriktikaf di akhir tahun sebelum beliau meninggal berapa hari? 20 terakhir Ramadan. Bahkan tadi itu disebutkan Rasul beriktikaf pernah di awal Ramadan untuk cari Lailatul Qadar, enggak ada. Di tengah Ramadan enggak ada. Ternyata Jibril mengabarkan bahwa malam Lailatul Qadar ada di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Maka sepakat ulama mengatakan waktu maksimal seseorang beriktikaf itu enggak ada batasan maksimalnya. Mau 10 hari, mau 20 hari, mau sebulan dan seterusnya. Enggak ada waktu maksimal. Dan yang kedua, para ulama berselisih pendapat. Batasan minimal seseorang yang i'tikaf itu berapa lama? Sebagian ulama menyebutkan batasan minimalnya adalah 1 hari 1 malam harus. Harus 1 hari apa? 1 malam. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lain mengatakan enggak. Harus 10 hari. Yo, bayangkan kalau 10 hari gimana tuh, subhanallah. Hah? Tapi wallah alam bisawab, pendapat yang lebih rajih, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ketika seseorang masuk ke dalam masjid dengan niat beriktikaf, dengan niat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tenggelam dalam beribadah kepada Allah, walaupun hanya sesaat, walaupun misal hanya sejam, maka insyaallah ta'ala itu tergolong apa? I'tikaf. Nah, jadi wallah alam bisawab, batasan minimalnya ternyata i'tikaf itu walaupun hanya beberapa waktu saja, walaupun hanya sebentar, itu sudah termasuk apa? I'tikaf. Makanya beliau mengatakan tadi, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, mufti Saudi sekarang, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, dan ini pendapat banyak ulama, walaupun seseorang masuk ke dalam masjid hanya beberapa saat, misal saya ada waktu nih, Masya Allah, saya mau i'tikaf di masjid sejam, setengah jam, dan seterusnya. Benar-benar apa? Ibadah, istighfar, doa, baca Quran, memutus hubungannya dengan makhluk benar-benar luar biasa. Maka itu tergolong apa? I'tikaf. Dari sini berarti dibolehkan, orang Indonesia ini sering namanya i'tikaf apa? Kalong. Betul ya? Maghrib masuk sampai nanti subuh nanti keluar langsung kerja misal, betul ya? Maka ini dibolehkan. Maka ini dibolehkan dari pendapat yang lebih rajih. Dibolehkan insya Allah ketika seorang i'tikaf seperti ini. Ketika dia masuk ke dalam masjid, dia niatkan itu untuk i'tikaf. Dia niatkan untuk apa?
I'tikaf dan sekali lagi saya katakan tenggelam di dalam beribadah kepada Allah di dalam masjid itu. Bukan malah sibuk yang lain, sibuk masalah dunia, sibuk ini, sibuk kerja, sibuk enggak. Tapi tenggelam di dalam beribadah kepada Rabbul Alamin. Nah, ini boleh subhanallah nih. Biasa kan ketika 10 hari terakhir Ramadan banyak yang mendatangi masjid, betul ya? Masuk ketika maghrib atau ketika isya atau ketika malam mungkin, nanti ketika subuh baru kemudian pulang. Atau setelah sholat malam mungkin kemudian baru pulang. Insyaallah ta'ala dia tergolong i'tikaf dengan syarat dia masukkan niat. Dan niat mahalluha fil qalb, perhatikan. Niat tempatnya di hati. Enggak ada satupun dalil yang sahih yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengajarkan niat i'tikaf ditalaffuzkan, dilafadzkan. Tapi niat di dalam apa? Di dalam hati. Tapi waktu yang paling afdal dari tadi, waktu minimal dan juga waktu apa? Maksimal. Waktu yang paling afdal al-ashrul awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini yang paling afdal. Ini yang paling utama subhanallah. Sebagaimana perkataan Aisyah tadi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa untuk beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Nah, hingga beliau apa? Wafat. Pertanyaan. Tadi sudah dapat sinyal kayaknya ada hadiahnya Masya Allah. Pertanyaan. Nanti dia minta panitia aja, minta saya Masya Allah. Angkat tangannya. Kalau 10 terakhir Ramadan, kapan dianjurkannya masuk ke dalam masjid? Kalau 10 terakhir Ramadan yang paling afdal nih, betul ya? Sebagaimana Nabi SAW kata Aisyah, terbiasa untuk beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau meninggal. Taib. Kapan dianjurkannya seseorang ketika mau 10 hari nggak keluar-keluar nih dalam masjid, Masya Allah, kapan dianjurkannya mereka masuk ke dalam masjid? Angkat tangannya. Fadhal, Pak. Ba'da asar. Yakin Pak ba'da asar? Ya, yang lain? Hah? Yang lain? Ini malu-malu apa gimana Masya Allah ini ya? Ya. Maghrib. Tadi ba'da asar. Ini berarti ba'da asar. Maghrib sih ba'da asar ya betul. Naam, sebelum apa? Malam 21 maghrib. Bukan malam 20. Bukan malam 20. Kan 10 hari ya. Nah, yang mana nih? Saya bacakan ya. Perhatikan nih. Dalil yang sangat luar biasa masalah ini. Aisyah mengatakan dalam Bukhari Muslim nih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajr thumma dakhala mu'takafahu. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin beriktikaf, beliau salat subuh, salat fajar, kemudian beliau memasuki tempat iktikaf beliau. Berarti kapan? Hah? Berarti kapan? Setelah apa? Subuh. Ini pendapat sebagian ulama. Dari hadis Aisyah ini nih, pendapat sebagian ulama menyebutkan, di antara fatwa Lajnah Daimah, Syekh bin Baz dan seterusnya menyebutkan bahwa ketika seseorang ingin i'tikaf 10 hari dan itu yang paling afdal, maka mereka masuknya tidak lain tidak bukan setelah fajar di malam ke-21. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan yang dikatakan oleh Bapak ini. Apa itu? Sebelum maghrib di malam ke-21. Jumhur, mayoritas ulama. Loh, ini gimana nih? Aisyah mengatakan loh, Bukhari Muslim ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa kalau mau i'tikaf, salat subuh, salat fajar, kemudian beliau masuk ke tempat i'tikaf.
Kok jumhur mengatakan apa? Enggak. Sebelum maghrib malam 21. Kenapa? Dan kita lihat kebanyakan masjid-masjid begini, ya. Malam 21 sebelum maghrib biasanya sudah di situ. Biasanya asar sudah itu, betul ya? Maksudnya sebelum maghrib sudah ini. Kata para ulama, yang pertama, hitungan hari di dalam Islam itu bukan jam 12 malam, betul ya? Tapi hitungannya bergantinya hari itu kapan? Maghrib, betul ya? Makanya orang lihat hilal itu kan kapan? Maghrib, betul ya? Hitungan bergantinya hari dalam Islam itu maghrib. Maka ketika dikatakan 10 malam 10 terakhir Ramadan, berarti malam ke-21 hari ke-20, 10 hari terakhir. Betul ya? Paham? Malamnya malam ke-21, harinya hari ke-20 dong puasanya, betul ya? Tapi malamnya malam ke-21. Harinya hari ke-20. Masuknya kapan? Ya sebelum berganti itu dong. Betul ya? Sebelum berganti tersebut. Loh gimana asal dari Aisyah ini Bukhari Muslim nih? Rasul terbiasa kalau mau itikaf sholat subuh kemudian masuk ke tempat itikafnya. Ternyata para ulama mengatakan, lihat. Kata Aisyah, Rasul terbiasa untuk ketika mau itikaf sholat subuh, thumma dakhala mu'takafahu. Sholat subuh kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Dan ternyata Nabi SAW di Masjid Nabawi itu ada ruangan khusus di depan Masjid Nabawi yang biasa beliau pergunakan untuk iktikaf beliau di situ. Nah, beliau kata para ulama, dan ini pendapat ihtiyatan, pendapat yang hati-hati, paling hati-hati nih. Kalau masuknya sebelum apa? Maghrib. Beliau sudah ada di masjid itu ketika malam Masjid Nabawi. Tapi baru masuk ke bilik, betul ya? Ke ruangan tadi itu baru masuknya kapan? Nah, ketika setelah fajar. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya kawan? Nah ini makanya jumhur ulama 4 madhab. 4 madhab ini mengatakan, dan ini pendapat kehati-hatian kata para ulama. Pendapat yang sangat hati-hati. Karena ditakutkan ketika malam 21 tersebut ternyata apa? Lailatul Qadar. Dan pernah ada riwayat masalah tersebut ketika malam 21 ternyata malam Qadar. Karena pendapat yang rajih malam Lailatul Qadar itu berbeda-beda satu dengan yang lain setiap tahunnya. Walaupun yang paling diharapkan malam ke-27, kemudian ke-29, kemudian ke-25, 23, 21. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau seseorang ingin beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan dan itu yang paling afdal, paling utama, maka menurut jumhur ulama masuknya adalah sebelum maghrib, masuk ke masjidnya sebelum maghrib di malam ke-21. Malam ke-21 berarti hari ke-20, malam ke-21 tuh. Itu menurut jumhur ulama. Adapun tadi asar dari Aisyah bahwa Rasul terbiasa setelah salat fajar masuk ke tempat. Nah, ke ruangan khusus Nabi untuk iktikafnya beliau itu baru masuknya setelah subuh. Adapun beliaunya sudah ada di masjid tersebut atau Masjid Nabawi pada saat sudah malam. Pada saat apa? Malam. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat jumhur ulama tentang masalah hal ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan seterusnya para ulama mengatakan seperti ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Taib, kalau 10 hari terakhir Ramadan, kapan keluarnya? Hah? 10 hari terakhir ini, masuk tadi sudah ya. Malam ke-21 sebelum maghrib masuk, Masya Allah. Sampai 10 hari ini, Masya Allah dapat Lailatul Qadar nih mudah-mudahan. Betul ya? Keluarnya kapan? Hah? Perhatikan. Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam muwatta'nya menyatakan bahwa beliau melihat sebagian ulama apabila beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, mereka tidak pulang ke keluarga mereka hingga menghadiri sholat Id bersama manusia. Berarti kapan pulangnya? Karena Nabi SAW, kalau antum lihat dalam riwayat, Rasul keluar dari Masjid Nabawi ke musalla. Musalla bahasa Arab itu apa? Tanah lapang yang luas. Nah, Rasul SAW sholat istisqa, sholat Id, itu di namanya musalla. Kalau sekarang dekat Masjid Ghamamah kalau antum pernah ke Madinah. Itu ada musalla, itu Masjid Ghamamah itu dulunya apa? Tempat Nabi SAW itu sholat Id, sholat istisqa di situ tuh. Jadi keluar dari Masjid Nabawi, Rasul itu hari Id keluar dari Masjid Nabawi, kemudian sholat Id, baru pulang ke rumahnya. Jadi kalau yang benar-benar paling afdol keluarnya kapan? Setelah sholat Id atau pulang nih ke keluarga setelah sholat Id. Tapi boleh nggak ketika malam takbiran? Jawabannya boleh. Kenapa? Balik lagi tadi. Sudah apa? Sudah berpindah ketika malam takbir tersebut sudah masuk apa? 1 Syawal. Betul ya?
Kalau tanya boleh, jawab aja boleh jelas. Tapi kalau tanya yang paling afdal menurut Imam Malik dan menurut banyak ulama atau sebagian ulama, itu keluarnya ketika seseorang apa? Salat Id. Ketika setelah salat Id baru pulang ke rumah. Wallahu a'lam bishawab. Amalan i'tikaf tadi jelas memperbanyak apa? Salat, zikir, doa, baca Quran, istighfar, taubat dan amal ketaatan apapun yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Dan yang terakhir, pembatal i'tikaf yang pertama adalah berhubungan suami istri. Jima'. Yang kedua, keluar dari masjid tanpa uzur syar'i. Keluar dari masjid tanpa uzur syar'i batal tuh. Ketika ada uzur syar'i sakit misalnya harus ke rumah sakit, ini enggak ada masalah. Atau tadi misalnya dia di musala harus keluar salat Jumat balik lagi. Boleh, ada uzur syar'i. Yang ketiga, memutus niat untuk i'tikaf. Dia putus niatnya, saya udah enggak i'tikaf lagi sudah. Walaupun mungkin dia masih di masjid. Tapi dia putus niatnya untuk apa? I'tikaf kata para ulama, ini salah satu pembatal dari apa? Pembatal dari i'tikaf. Nah ini mungkin secara singkat, fikih i'tikaf secara ringkas, Masya Allah. Dan yang paling terpenting ikhwan, ketika kita sudah tahu ilmunya, maka kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Kalau seseorang tadi tidak bisa 10 hari ketika beriktikaf, paling enggak apa? Cari malam-malam yang bisa kita beriktikaf. Kalau enggak bisa juga, masa sebentar masuk ke dalam masjid dalam 10 hari tersebut untuk niat beribadah, masa enggak bisa, subhanallah. Nabi SAW ketika datangnya 10 hari terakhir, mengencangkan ikat pinggang beliau, membangunkan keluarga beliau, ibadah luar biasa, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari 1 tahun 365 hari, Allah minta 10 malam. 10 malam, sibuk, subhanallah. 10 malam untuk dapatkan Lailatul Qadar. Ingat, 1 malam tersebut khair min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Lailatul Qadar itu akan lewat kepada siapapun di atas muka bumi ini. Sedang apa malam itu kita? Sedang ibadah, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, atau sedang apa? Subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sehingga nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Barakallahu fikum. Insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikitnya bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla pertemukan kita nanti di gelombang yang berbeda insyaallah. Barakallahu fikum. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.